Sista. Bareng aku Eci. Aku Bimas di Ngopi Ngobrol Happy. Wah Bimas, seneng banget ya kita bisa ketemu lagi bareng Bro Sista yang ada di rumah. Ya bener banget nih Eci, pastinya episode kali ini bakalan lebih seru daripada episode yang kemarin nih. Pastinya dong, tapi sebelum itu kita bakal ngebahas beberapa berita viral yang tengah hangat diperbincangkan selama seminggu terakhir. Mulai dari berita nasional sampai berita internasional tentunya. Oke, langsung aja kita ke berita pertama ya, yaitu BWF, atlet Indonesia positif COVID-19 di Orleans Masters. Badminton World Federation atau BWF mengumumkan satu ganda putri Indonesia harus mundur dari turnamen Orleans Masters di Prancis setelah salah satu dari mereka positif COVID-19. Selain satu ganda putri Indonesia, tunggal putri India juga harus mundur dari turnamen Orleans Masters. Tunggal putri India tersebut dideteksi sebagai kontak erat salah satu anggota tim India yang positif COVID-19. Tunggal putri India ini pun harus menjalani isolasi di kamar hotel. Kabar ini pastinya cukup memukul hati kita bersama supporter dan pemain dikarenakan menyusul kabar dari All England Inggris, atlet kita lagi-lagi harus mundur gara-gara COVID-19. Semoga ini tidak menjadi kita patah semangat dan tetap bisa berkarya ya Eci. Iya nih Bim, jadi semoga atlet Indonesia mungkin bisa lebih semangat lagi ke depannya untuk mengharumkan nama Indonesia. Oke, next berita selanjutnya dari mana nih? Oke Bro Sista, berita selanjutnya masih mengenai Myanmar yang semakin hari semakin memanas dan tak kunjung reda. Anak perempuan 7 tahun tewas ditembak aparat keamanan di Myanmar. Hin Myo Chit, seorang perempuan berusia 7 tahun, tewas ditembak oleh aparat keamanan di Myanmar. Dia menjadi korban termuda yang diketahui dalam tindakan keras aparat terhadap pengunjuk rasa menyusul kudeta militer pada bulan lalu. Waduh, di mana sih letak rasa kemanusiaannya masa anak berusia 7 tahun ikut jadi korban ya, Bim? Iya, benar banget. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi, korban tidak ada lagi, dan Myanmar bisa semakin membaik. Iya, amin. Semoga masalah cepat selesai ya. Amin, Allah. Oke, next berita terakhir. Ini ada 3 pilot Rusia tewas karena kursi pelontar mendadak aktif. 3 pilot Rusia tewas karena kesalahan sistem yang menyebabkan kursi pelontar mendadak aktif dan melempar mereka keluar dari pesawat pengebom saat sedang latihan. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa insiden ini terjadi di pangkalan udara wilayah Kaluga, sekitar 145 km dari Moskow pada Selasa 23 Maret 2021. Mereka menjelaskan bahwa para kru sebenarnya sedang bersiap menjalankan misi latihan. Saat sedang bersiap, terjadi kesalahan dalam sistem kursi pelontar dan para kru tersebut terlempar keluar dari pesawat. Berdasarkan keterangan Kemenhan Rusia, ketinggian pesawat saat itu belum cukup untuk para kru mengembangkan parasut. Jadi akibatnya 3 dari 4 kru yang ikut tewas akibat luka berat. Sementara itu, 1 kru lainnya selamat dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. By the way, ketiga berita viral kita pada hari ini semuanya sedih banget nih Eci. Semoga semuanya bisa lekas sembuh dan semuanya lekas selesai dan semakin membaik lagi ya Eci. Iya bener banget nih Bim, jadi dari ketiga berita tersebut mungkin kita bisa mengambil hikmahnya ya. Oke Bro Sista, seperti biasa di segmen 2 kita bakal menghadirkan bintang tamu yang pastinya inspiratif. Oh iya bener banget nih Eci, pastinya setelah ini kita bakal ngobrol happy baru bintang tamu kita. Dan pastinya Bro Sista penasaran siapa sih yang bakal kita undang. Jadi jangan kemana-mana, Tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Halo Bro Sista, balik lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Bro Sista, kali ini kita udah ditemani oleh kakak cantik yang udah ada di tengah-tengah kita nih. Halo kakak, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik. Baik, nah gimana nih kesibukannya sekarang selain kuliah? Kalau Nonia pribadi, selain kuliah itu Nonia sibuk di komunitas Nonia. Dan Nonia sibuk untuk mencapai target-target Nonia buat setiap tahunnya. Berarti setiap tahunnya itu harus ada target pencapaiannya ya? Nah tentu dong Kak, karena kita tuh harus tetap produktif. Bener, bagus sekali. Nah di awal ini udah luar biasa banget nih bintang tamu kita. Pastinya Bro Sista di rumah penasaran siapa sih bintang tamu kita? Boleh dong disapa dulu Bro Sista di rumah sekaligus perkenalan diri. Oke. Halo sobat-sobat semuanya, perkenalkan saya Nonia Putri Rizlen, akrab dipanggil Nonia. Nonia berasal dari Universitas Andalas, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, jadi Bro Sista, Kak Nonia ini merupakan salah satu anak muda berprestasi yang mewakili Riau
pada lomba siswa berprestasi nasional Delegation of Riau. Benar kan Kak? Nah, benar sekali Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ini kira-kira prestasi dalam bidang akademik atau non-akademik nih Kak? Kalau dalam ajang pemilihan duta siswa berprestasi nasional itu, dia imbang antara prestasi akademik dan prestasi non-akademiknya. Jadi keduanya dapat. Begitu. Nah, kira-kira prestasi akademik dan non-akademik seperti apa tuh Kak? Boleh dong diceritakan ke Bro Sista? Kalau prestasi akademik itu bisa kita lihat dari seleksi pertama, yaitu seleksi berkas, yang dimana di seleksi pertama itu ada nilai lapor. Nah, itu dari semester awal sampai semester terakhir saat menempuh pendidikan untuk melanjutkan ke depannya gitu. Jadi misalnya kalau mau daftar lombanya itu semester 3, nah berarti dari semester 1 sampai semester 3 gitu. Nah, itu untuk yang akademiknya. Namun kalau yang non-akademik itu di prestasi di luar belajar maksudnya gitu. Kayak misalnya dari ekstrakurikuler. Nah, contohnya itu kayak misalnya kalau Nonia itu dalam debat. Nah, itu salah satunya. Waduh, keren ya prestasi-prestasinya. Ini udah kelihatan kalau orangnya suka ngomong debat kan. Nah, Kak, boleh tau nggak info lomba duta delegasi siswa berprestasi itu tadi dapatnya dari mana kayak gitu? Nah, kalau misalnya informasi itu tentu kita harus inisiatif sendiri ya kan, cari tahu gitu. Kalau misalnya kita ingin kayak meraih sesuatu yang besar, tentu kita harus lebih banyak untuk menggali informasinya gitu kan. Jadi apalagi yang namanya event-event besar itu jarang sekali langsung disebarluaskan ke publik gitu. Jadi kayak hanya tertentu lah kuota yang bisa ikut gitu. Kalau misalnya kita cepat untuk cari informasi, itu bisa kita lihat di websitenya atau di Instagramnya gitu. Tapi kita harus cari tahu sendiri karena dia nggak langsung dipublis secara umum gitu. Nah, untuk nama dari duta ini kan pasti ada nama nih, delegasi. Kalau di sini kan disebutkan cuma siswa berprestasi delegasi dari Riau. Iya. Ini namanya apa nih? Nama biasanya kan diselenggarakan oleh apa kayak gitu. Terus ada namanya. Nah, boleh dong dikasih tahu. Misalkan websitenya nih, misalkan ini ada teman-teman yang mau ikut seleksi, proses dari rumah ikut seleksi, boleh dong kunjungi channel ini atau kunjungi website ini kayak gitu. Baik, jadi pemilihan Duta Siswa Berprestasi Nasional itu diselenggarakan oleh lembaga The Platinum Skills. Nah, teman-teman untuk ikut yang di tahun 2021 itu sudah dibuka pendaftarannya. Bisa lihat di Instagramnya The Platinum Skills atau bisa juga kita buka di webnya Platinum Skill. Wah, jadi Brosista yang mau mendaftarkan sebagai lomba anak berprestasi nasional ya Kak ya? Ya. Nah, bisa dicek di Instagramnya The Platinum Skills. Ya, pastinya teman-teman semua bisa ikuti itu dan bisa juga nih menjadi Kak Nonia dan seterusnya kayak gitu. Harus bisa. Harus bisa. Karena menginspirasi sekali Kak Nonia ini sepertinya. Nah, reaksi kakak ketika pertama kali ikut lomba itu apa sih Kak? Boleh tahu? Ini pastinya kan, wah ada lomba nih. Dan pastinya kita tuh ada yang terkaget terus karena bentar lagi hamin berapa penutupan gitu kan biasanya ada tuh. Iya. Nah, gimana tuh? Boleh diceritain dong. Oke, Nonia sharing. Jadi awal pertama kali Nonia tahu lomba itu karena Nonia kesentak itu lihat berita ada kayak Duta Siswa Berprestasi, ada mahasiswa berprestasi gitu. Jadi kayak Nonia bisa nggak gitu kan. Jadi karena Nonia pengen tahu, Nonia coba cari tahu dan ternyata Nonia dapat informasinya. Pas Nonia dapat informasinya, di situ tuh Nonia kayak berusaha buat ikut lah gitu kan. Dan lihat nih, baca syaratnya itu banyak banget gitu, persyaratannya tuh sangat banyak. Dan juga ajang ini diikuti oleh 10.000 siswa-siswi tanah air. Jadi awalnya Nonia tuh sempat nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Pasti anak-anak di luar sana mungkin dari kayak SMA yang favorit atau ternama mungkin ya lebih kemungkinan besar untuk lulus gitu. Tapi Nonia kayak coba aja dulu, mana tahu menang, kayak coba-coba berhadiah gitu kan. Ya karena kita kan nggak salah juga nih untuk mencoba. Terus kan kalau misalnya kita gagal di ujungnya, itu kan ya resikonya. Terus setidaknya kita udah mencoba lah gitu. Menangnya itu bonusnya. Kalau kalah itu ambil hikmahnya karena di prosesnya itu pasti banyak yang kita dapatkan gitu kan. Dan itu Nonia coba ngasih tahu temen Nonia gitu, tapi Nonia belum ngasih tahu orang tua Nonia gitu, karena Nonia pengen berproses di awal tuh ya mau coba usaha Nonia sendiri. Pas udah dapat bener-bener hasil memuaskan, itu Nonia baru kayak ngasih tahu papa mama gitu. Jadi Nonia nggak mau papa mama Nonia tuh dengerin hal buruk atau kayak Nonia capek, Nonia buruk-buruknya Nonia lah gitu. Biar kayak prosesnya Nonia tuh Nonia aja yang tahu gitu. Jadi pas udah dapat hasilnya, udah lulus di ke tahap ini itu baru Nonia ngasih tahu mama gitu atau papa. Jadi
awalnya tuh mungkin kayak Nonia nggak minder, tapi kayak udah masa bisa sih gitu kan, apalagi kalau udah baca 10.000 siswa-siswi tanah air gitu kan Kak, itu jatuhnya terlalu banyak gitu. Terus ya Nonia coba, Nonia ikutkan semuanya, dan itu tuh lebih banyak ke minta prestasi gitu, prestasi dari sertifikat, piagam gitu kan. Terus Nonia lulus gitu. Nah, luluslah ke tahap octofinal. Nah, octofinal itu 250 besar. Terus 250 besar, setelah 250 besar itu kita seleksi lagi gitu. Seleksinya tuh mulai ke video profil, terus semua seleksinya tuh berhubungan dengan publik gitu. Jadi kita tuh bukan hanya kayak berkas apa, tapi kita juga membutuhkan publik lah gitu, feedbacknya ke kita gitu kan. Karena duta tadi ya, sebagai percontohan kayak gitu. Nah, bener sekali itu Kak. Dan Nonia tetap ikutin alurnya. Dari awal Nonia ikutin ajang duta siswa ini tuh banyak tangisnya sih kalau menurut Nonia gitu kan Kak. Kayak bener-bener banyak sulitnya dibandingkan senangnya gitu. Terus dan hal yang mengejutkan lagi, Nonia lulus ke tahap quarter final. Nah, itu jadi 100 besar. Itu udah kayak kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu, masih nggak nyangka aja. Terus lanjut lagi, dan itu tuh mulai ke tahap kita menampilkan bakat minat di sini. Yang waktu di quarter final 100. Nah, setelah nampilkan bakat minat, itu kan juga berhubungan dengan publik tuh kan Kak. Jadi emang kita tuh bener-bener butuh feedback dari publik banget gitu buat kita gitu. Dan hasilnya pun ternyata Nonia lulus sampai ke grand finalist gitu. Nah, grand finalist ini 10 orang gitu kan. Nah, top 10 ya, top 10. Iya, di sini nih kayak itu sih yang paling menegangkan buat Nonia. Di sini baru Nonia kasih tahu papa mama gitu. Dan informasi untuk di tahap sebelumnya itu ada interview gitu sebelum untuk lulus di grand final gitu. Jadi kita tuh di interview sama pihak sana gitu kan, dan diluluskan hanya 10 orang. Dan itu sih menurut Nonia hal luar biasa, dan jadi 10 tuh kayak udah benar-benar luar biasa banget. Dan itulah pertama kali Nonia kasih tahu orang tua Nonia gitu, kayak awalnya kaget gitu. Cuman ya pasti bangga. Dari 10.000 sampai 10 orang. Jadi top 10. Jadi orang-orang terpilih nih jadi. Pastinya Kak Nonia ini berarti tipe orang yang mengambil 5 menit awal setiap kesempatan. Coba dulu kayak gitu. Dicoba. Iya, bener. Oke, Kak Nonia, ini prestasi yang Kak Nonia ikutin yang lomba ini itu dari SMA atau pas udah kuliah sih? Jadi waktu ini kan ajangnya itu kan ajang pemilihan duta siswa. Jadi prestasinya itu maksimal 3 tahun gitu. Waktu Nonia daftar itu itu tahun 2019. Jadi tahun 2019, 18, 17 itu masih bisa prestasi Nonia gitu dimasukkan ke sertifikatnya gitu. Terus dari lomba siswa berprestasi National Delegation of Riau ini kira-kira itu rundown acaranya atau apa aja sih yang diperlombakan dalam acara itu? Boleh dijelaskan dong Kak di Bersista? Itu tuh yang dari grand finalnya Kak atau dari grand finalsnya aja. Okay. Jadi waktu grand final itu kan ada 10 siswa yang pergi ke Yogyakarta untuk wakilin daerahnya. Dan salah satunya Riau terpilih waktu itu. Alhamdulillah. Dan waktu itu di situ hanya lebih banyak dominan lebih ke siswa yang dari Jawa. Karena rasanya tuh kayak dari Riau, Sumatera itu minim sekali yang bisa sampai ke sana gitu kan. Terus karena minim gitu, jadi menurut Nonia itu satu hal yang anak Sumatera bisa ke sana gitu kan. Jadi kayak Nonia harus bisa nih gitu, harus bisa menang gitu. Jadi kayak buat ngasih inspirasi lah buat teman-teman yang di Sumatera tuh kalau kita tuh bisa gitu. Bukan hanya anak-anak Jawa aja yang bisa untuk ke sana, kalau kita bisa, Sumatera bisa gitu. Nah, jadi untuk di grand final itu 3 hari dari tanggal 28 Oktober 2020 sampai tanggal 31 Oktober waktu itu. Jadi di hari pertama itu langsung kan pertama tentu registrasi gitu kan Kak. Habis itu ada photoshoot. Habis photoshoot itu kayak baju pakai kostum daerah gitu. Ya. Oh, ini loh Riau gitu. Ini Pekanbaru gitu. Nah, setelah itu nanti ada tes kayak tes wawasan gitu. Seberapa jauh sih kita mengenal Indonesia gitu. Karena tujuan dari Platinum ini, tujuan dari ajang ini nambah wawasan dan pengetahuan terkait isu-isu kepemudaan dan pendidikan gitu. Jadi kita dituntut harus tahu isu-isu apa aja gitu. Nah, terus
setelah kita tes wawasan, itu lanjutlah kayak dinner atau apa gitu kan Kak, yang sesuai randomnya. Dan malamnya itu ada kelas kayak training public speaking gitu. Jadi setiap malam tuh selalu ada training gitu Kak. Ya itu habis itu lanjutlah ke tanggal 29. Nah tanggal 29 itu interview. Nah ini yang lebih menegangkan sih menurut Nonia, karena yang menginterview itu orang-orang hebat gitu Kak. Ya, dan itu jujur waktu interview itu menurut Nonia itu Nonia ngelakuin kesalahan karena Nonia nangis gitu. Dan sebelumnya tuh Nonia udah persiapkan untuk interview gitu kan. Cuman yang buat Nonia nangis itu adalah pertanyaan yang dikasih ke Nonia. Dan belum bisa kontrol emosionalnya ya? Iya, sebelum interview besoknya, malamnya itu kami kelas interview gitu, dikasih tahu bagaimana sih cara interview yang bagus gitu kan. Emang Nonia udah ngikutin banget sih alurnya, dari cara kita masuk, dari cara kita duduk gitu kan, terus dari cara kita natap juga gitu. Nah tapi waktu itu Nonia ditanya satu pertanyaan yang menurut Nonia nggak bisa ditanya itu gitu, karena itu berhubungan dengan orang tua gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tentang orang tua, itu tuh kayak Nonia nggak sanggup gitu buat ya ngejelasin gitu lah sih gitu. Apalagi waktu itu ditanya tentang ibu gitu. Jadi kayak Nonia langsung iya gitu. Nonia tuh udah ngebayangin gitu gimana sih perjuangan ibu gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang bersangkutan sama ibu, itu Nonia udah lemas langsung gitu. Nah, apa yang nggak nunduk ke hati? Iya. Jadi ya itu sih Nonia ditanya itu, makanya dia spontanitas Nonia nangis gitu. Dan waktu Nonia nangis pun Nonia kira itu bakal jadi minus buat Nonia, ternyata itu tuh kayak menjadi poin tersendiri. Iya benar gitu. Juga kayak yang lain tuh ngasih semangat buat Nonia gitu. Apalagi yang menginterview Nonia tuh salah satunya ada kayak dia bapak-bapak gitu. Terus tentu dia ngerti sebagai ayah gitu kan. Jadi dia lihat Nonia tuh beda banget natapnya gitu. Nah itu waktu interview. Nah besok nih itu ada kita tuh kayak bikin video public presentation gitu tentang video tentang apa aja yang ada di Jogja gitu, kayak family tour gitu. Jadi Nonia waktu itu milih Taman Sari Yogyakarta. Jadi kita ke sana habis itu kayak Nonia ngejelasin lah gimana sih Taman Sari Yogyakarta tuh gitu. Nah itu dibuat video, habis itu dipresentasikan. Nah itu jadi penilaian terakhir gitu. Nah tadi kita udah bahas panjang lebar nih, kesan kakak, suka duka kakak, treatment kakak, bahkan tadi udah kakak sebutin. Pastinya prosesnya udah paham di rumah. Setelah ini mau nggak sih Kak ikut lomba-lomba lagi seperti itu? Atau ada rencana ikut lomba lain kayak gitu ke depannya? Tentu saja ada. Sekarang ada nggak nih yang lagi diincar, wah mau incar lomba ini nih kayak gitu, ada nggak? Kalau sekarang sih Nonia lebih fokus ke target-target Nonia, dan Nonia sebutkan salah satunya itu ada kayak Nonia mau ngebukukan satu puisi setiap tahunnya. Terus juga Nonia ingin buat komunitas yang ada Nonia di situnya tuh jadi satu yayasan pendidikan gitu. Terus juga dan untuk target-target selanjutnya tuh lebih ke personal Nonia gitu. Dan kalau untuk lomba sekarang nih Nonia lagi ikut seleksi duta mahasiswa berprestasi di UNAN. Walaupun kayak semester masih baru gitu kan, ya. Nonia mau coba. Nah dari lomba yang kakak ikutkan tadi itu berarti kakak salah satu perwakilan dari Riau ya? Berarti cuma sendiri ya? Nah, jadi waktu awal lomba itu nggak Nonia sendiri, Nonia punya temen nih dari Riau. Yang Nonia ingat salah satu temen Nonia itu dari SMA Plus. Cuman waktu udah nyampe grand final, bahkan di quarter final dia udah nggak ada lagi gitu, berarti udah gugur gitu. Jadi jatuhnya Nonia sendiri dari Riau. Nah terakhir nih Kak, Les dan harapan kakak ke depannya untuk atau pesan untuk teman-teman bersistem itu di rumah boleh? Oke, pesan Nonia buat teman-teman semua itu jangan takut untuk mencoba gitu. Coba aja, walaupun terkadang itu nggak sesuai sama passion kita atau kita belum nemui di mana jati diri kita, coba aja gitu. Karena kita nggak tahu di mana kita nemukan passion kita tuh di mana jati diri kita tuh ditemukan, kita nggak tahu gitu. Kalau kita tuh berani mencoba, itu bakal banyak yang kita dapatkan. Kalau misalnya kita takut gagal dari awal, kita akan berada di tempat sini-sini aja, kita nggak akan berkembang gitu. Karena proses dari perjuangan kita tuh pasti ada hikmahnya. Hikmah tuh bakal jadi pelajaran buat kita gitu. Jadi semakin banyak kita mencoba, semakin banyak pelajaran untuk kita. Dan
itu menjadi salah satu hal yang membangun buat kita ke depannya gitu. Masya Allah, ini sungguh inspiratif sekali Kak Nonia. Nah, dan pastinya kita juga harus membuat relasi yang banyak gitu ya. Nah itu benar kali Kak, karena relasi itu sangat penting. Sangat penting sekali. Oke, Bimas, kita udah ngobrol-ngobrol happy nih sejauh ini sama Kak Nodia. Mungkin di segmen 3 kita bakalan ada apa? Nah, di segmen 3 kita bakal ngopi challenge bareng Wow. Kak Nonia. Yeah. Pastinya teman-teman penasaran, apa sih challenge yang bakal kita berikan ke Kak Nonia? Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune, tetap Tetap di di Ngopi Ngobrol Happy. Jalan-jalan ke Siska TV. Jangan lupa membeli roti. Kembali lagi bareng kami Di di Ngopi Ngopi Ngobrol Ngobrol Happy. Happy. Wah bro Sista, seperti biasa di segmen 3 kita bakalan ngadain Ngopi Challenge bareng Kak Nonia pastinya. Tapi sebelum itu Eci mau nanya nih. Nah tadi kan udah dijelasin nih tentang lomba siswa prestasi nasional tadi di segmen 2 ya kan Kak? Nah sebagai kita nih yang udah mahasiswa, kira-kira ada nggak sih lomba untuk prestasi dari mahasiswa gitu? Baik, kalau untuk mahasiswa di ajang The Platinum Skill, pemilihan duta siswa berprestasi nasional, itu juga ada pemilihan duta mahasiswa berprestasi nasional gitu. Jadi yang dapat di siswa itu kita bisa ikut lagi gitu di mahasiswanya. Jadi itu nggak kemungkinan lah bisa semuanya ikut gitu. Dan itu juga kemarin bersamaan waktunya dengan siswa, cuman ya seleksinya tuh beda gitu Kak, lebih berat yang mahasiswanya. Siapa tahu Bimas mau daftar sebagai mahasiswa berprestasi gitu kan? Pastinya dong, ini tertarik banget nih mau ikut. Nanti next time aku ikut. Bimas ikut ya. Nah, selanjutnya kita bakal ngopi challenge bareng Kak Nonia. Cukup sederhana sih ngopi challenge kita kali ini, puisi loh Bro Sista. Karena tadi kan dengar sendiri, kita sudah disinggung nih sama Kak Nonia, hobi buat puisi. Nah, kali ini kita akan tantang Kak Nonia untuk ngopi challenge-nya baca puisi. Jadi gimana Kak Nonia, siap? Pastinya dong. Pastinya dong. Jadi puisinya udah dipersiapkan sebelumnya ya Kak ya? Udah. Udah ada ya? Berarti, Tapi tunggu dulu ya Ci, kita kemarin udah buat survei nih di Instagram. Jadi ada satu puisi, tema satu puisi itu dari kita. Ini challenge-nya, kalau tadi dicoba yang pertama. Menegangkan. Ini baru challenge-nya. Oke, itu mungkin nanti aja ya, Ya, nanti kita aja. coba aja dulu. Gimana Kak Nonia, udah siap untuk ikutin challenge-nya? Alhamdulillah siap. Oke, puisinya udah standby ya? Standby dong, karena ini puisi yang barusan semalam Nonia buat karena hujan. Nah Bro Sista, ini puisinya spesial untuk Bro Sista karena baru dipersiapkan tadi malam. Oke, langsung aja Kak. Ini dia Kak Nonia. Hujan dan kelam, goresan tinta, Nonia Putri Rizlan. Hujan turun tanpa permisi, rintiknya jatuh ke bumi, tanda bumi lagi menangis. Butir hujan penuh dengan makna di setiap butirnya. Sedih yang tak terkira juga tidak ada yang bisa menerka. Wahai langit, rupamu tak lagi berseri. Apa kau sedang tidak baik-baik saja bersama awan? Awan menggumpal, mendung, gelap tak karuan. Menahan perih yang menyiksa diri, menyiksa sanubari, bagai kisah yang telah terhenti, namun tak dapat untuk kembali. Hujan membawa ketenangan bersama angin yang berbisik halus
tajam hingga terkikis. Sudahlah langit, sudahlah. Jangan kau tangisi semua ini. Jangan, cukup langit, cukup. Terlalu berlian, rintikmu jatuh di tempat yang tak menginginkanmu ada. Pergilah, pergilah menari bersama bintang yang disaksikan oleh sang rembulan. Tutup lembaran bersama kelammu dan bukalah pintu untuk hati yang baru. Bersama bulan dan bintang yang datang, tak menjatuhkan sedikit pun tetesan. Kelam dan hujan datang dan pergilah kelam. Terima kasih. Keren. Nih, menusuk kesanubari hati Bang Dawa. Pas banget nih suasana kita lagi hujan ya di Iya. luar. Wah, ini suara Kak Nonia baca puisi juga udah bagus banget nih. Pasti juga bisa nyanyi dong, Kak? Ya, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Emang multi talent banget ya. Ya, pastinya dong, udah kelihatan gitu ya. Oke, terima kasih Kak Nonia sudah meluangkan waktunya dan menyempatkan untuk datang hadir ke sini ngobrol happy bareng kita ya, Bim. Pastinya, sungguh sangat menginspirasi sekali dan banyak ilmu yang bisa didapatkan oleh kita dan Brosista di rumah. Oke, Brosista, tetap saksikan Ngopi di YouTube Suska TV Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa pula komentar siapa sih bintang tamu yang bakal kita undang di minggu depan. See you next time ya. Dah. Bye-bye.